Salam sejahtera buat kita semua. Kembali saya Sri Diani, Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya di Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong. Pada kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan gratis lanjutannya. Sehubungan dengan musimnya anak sekolah, pendaftaran anak baru di sekolah baik TK, SD, SMP, dan SMA, maka momen ini sangat penting sekali kita lakukan untuk pemeriksaan kesehatan gratis kita, yang mana program lanjutan dari Pak Presiden Prabowo dengan program terbaik kerjanya salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Awalnya pemeriksaan kesehatan gratis ini sudah kita mulai di tanggal awal Februari 2025. Waktu itu pemeriksaan kesehatan gratis difokuskan pada kelompok-kelompok siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir, anak dan remaja, usia sekolah, dewasa, sampai lansia. Nah, selanjutnya pemeriksaan kesehatan gratis ini juga dilakukan pada saat momen-momen, ada momen ulang tahun, kemudian momen anak usia sekolah, dan momen edisi khusus ya. Nah, kali ini kita akan membahas untuk momennya anak sekolah, karena sudah mulai anak sekolah kita masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar, bahkan TK, sekolah dasar, SMP, dan SMA. Jadi PKG pemeriksaan kesehatan gratis ini penting sekali kita berikan untuk anak-anak kita, keluarga kita. Sebagai informasi bahwa cakupan kita PKG di Rejang Lebong itu masih rendah, dan kami dari Dinas Kesehatan, khususnya seksi promosi kesehatan, juga tidak diam. Kami turun tangan juga untuk meningkatkan capaian, dengan salah satunya di seksi promkes adalah membuat regulasi kebijakan pemerintah. Sudah 2 kali kami membuat kebijakan. Pertama tentang pemeriksaan kesehatan gratis kado ulang tahun yang ditandatangani langsung Bupati Rejang Lebong. Alhamdulillah sudah berjalan, dan sekarang kita kembangkan kembali untuk mendongkrak capaian itu. Kita juga melakukan regulasi yang kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis untuk seluruh ASN se-Kabupaten Rejang Lebong beserta anggota keluarga. Semoga dengan adanya ini regulasi ini, masyarakat seluruhnya, ASN terutama yang mempeloporin, dapat meningkatkan capaian. Nah, selanjutnya untuk PKG di sekolah, mohon nanti teman-teman dari petugas puskesmas yang terkait di lintas program, sesuai dengan tim kerja hebatnya, kembali menelusuri sekolah-sekolah di wilayah puskesmasnya masing-masing. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Dan ini perlu dijaring dan dilakukan pada saat siswa-siswi kita melakukan pendaftaran sekolah tersebut di atas tadi, yaitu dari TK sampai SMA, sehingga diharapkan ke depan capaian pemeriksaan kesehatan gratis kita khususnya di Rejang Lebong itu akan meningkat. Nah, untuk seluruhnya masyarakat agar memberikan izin kepada anak-anaknya jikalau nanti di sekolah saat mendaftar melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Boleh orang tua, harapan kami mensupport dan mendukung, karena ini gunanya buat kita sendiri sih, bukan buat orang lain. Sudah terjaring kesehatan kita, dengan demikian nanti pihak sekolah mengetahui masalah-masalah kesehatan yang ada pada diri anak kita masing-masing, sehingga kedepannya petugas puskesmas, petugas sekolah UKS dalam hal ini bisa melakukan pemetaan ya, yang mana anak-anak sekolah yang bermasalah kesehatannya, yang mana tidak, sehingga mempunyai perlakuan yang mungkin ada perlakuan khusus buat anak-anak tersebut begitu. Ditambah lagi kita juga ada program pemerintah makan bergizi gratis. Jadi dengan adanya CKG dari awal, database yang sudah ada dari puskesmas dan sekolah, sehingga diketahui
diketahui nanti anak-anak yang menderita penyakitnya dapat ditemukan, alergi terhadap makanan juga dapat ditemukan. Jadi ini merupakan terintegrasi yang bagus untuk kegiatan program berikutnya, makan kesehatan gratis di sekolah, sehingga terdeteksi ya masalah-masalah anak kita. Jadi ibu-ibu, para orang tua hebat di seluruh Indonesia, seluruh Rejang Lebong khususnya mensupport kegiatan ini jikalau nanti anak-anak ibu, putra-putrinya di sekolah saat pendaftaran sekolah malah diberikan nantinya pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim puskesmas. Jangan kaget ya, karena kami dari Dinkes Rejang Lebong melalui seksi promosi mempromosikan program dari Kementerian Kesehatan ini agar pada usia masuk sekolah ini, usia anak pendaftaran harus dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak sekolah. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis anak sekolah itu untuk kelompok-kelompok ibu hamil ya, lansia, usia dewasa, itu sudah dilaksanakan sembari jalan ya, sembari menambah anggota keluarga lainnya. Dan sekarang khusus untuk anak sekolah. Jadi peluang nih untuk anak sekolah, ayo jangan malu, jangan sungkan, jangan takut untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mungkin mau bertanya bagaimana nanti PKG untuk anak sekolah, silakan chat di komentar. Insya Allah akan saya jawab, dan bila tidak dapat memuaskan jawaban nanti bisa saya rekomendasikan, saya bertanya kembali kepada yang lebih mengetahuinya, begitu ya teman-teman ya. Sudah bergabung nih, saya baca-baca ya, ada Pak Minidom, terima kasih Bapak sudah bergabung. Kemudian Mbak Yu, hai juga, sapa Mbak Yu. Kemudian sudah ada QQ, udah gak ngerti dari mana ya. Kami dari Rejang Lebong ya Bapak Ibu ya, selamat bergabung. Ada Bapak KTM juga, ada Bu Tia Monik ya. Semoga kita bisa berinteraksi ya Bapak Ibu ya, untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini khusus anak sekolah, karena kita ini ajaran baru 2025. Jadi nanti anak-anak ibu yang berbondong-bondong ke sekolah, mungkin dengan diantar ibunya atau kakaknya, jangan dilarang ya, anak-anaknya nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis oleh puskesmas di wilayah sekolah Bapak Ibu masing-masing, khususnya di Rejang Lebong. Jadi kami sosialisasikan dahulu kepada semua pemirsa, semua masyarakat yang sedang nonton live saya ini, insya Allah barokah dan sehatnya buat kita semua ya Bu ya. Nah, mungkin saya ulas kembali untuk mengingat kembali bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini sebetulnya itu programnya udah kemarin ya, dari Januari 2025. Salah satu program Pak Prabowo, Presiden kita, Pak Gubernur kita, tentunya Pak Bupati kita juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian program ini dulunya dikenal dengan pemeriksaan kesehatan gratis kado ulang tahun. Ayo, masih ingat nggak kado ulang tahun? Siapa yang ulang tahun hari itu dapat kado langsung loh dari pemerintah. Apa hadiah kadonya? Langsung pemeriksaan kesehatan gratis ke puskesmasnya masing-masing, domisili puskesmas masing-masing. Nah, setelah dilakukan uji coba dan dievaluasi di trimester pertama, ternyata kayaknya cakupannya tuh rendah karena ulang tahunnya orang kan bervariasi ya, dari Januari sampai Desember, sehingga terjadi perubahan kembali. Siapapun yang belum saatnya ulang tahun atau saat itu ulang tahun, monggo boleh melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmasnya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Begitu. Dulu itu ulang tahun, kado ulang tahun itu diberikan pada usia bayi 0 sampai 6 tahun, balita. Kemudian usia 18 tahun ke atas. Kemudian ulang tahun saat itu atau di lain hari. Kenapa di lain hari? Karena waktu ulang tahun mungkin dia sibuk nih, jadi dia kontrak kembali di aplikasi Mobile Satu Sehatnya bahwa di hari lain saja boleh. Dan ini dilakukan boleh di puskesmas dan di klinik yang terdaftar. Begitu. Nah, kemudian ke depan kesininya terjadi perubahan. Kapan saja, di mana saja boleh melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, minimal sudah mengetahuinya
baik itu kalau ada handphone Android boleh langsung aplikasi, kalau tidak ada pun juga bisa langsung ke puskesmas Bapak Ibu. Jadi jangan takut ya tidak punya HP nggak bisa CKG, bohong, boleh ke puskesmas. Nanti teman-teman puskesmas akan memandu ibu untuk melakukan pendaftaran ya. Jadi ya jangan ini kesempatan gratis ini jangan dibuang begitu saja. Mahal loh, iya. Nah sekarang kita lanjut ke episode kedua yaitu ECKG atau pemeriksaan kesehatan gratis anak sekolah. Nah ini di bulan Juli teman-teman ya. Jadi siapkan bulan Juli nanti putra putri Bapak Ibu yang ingin masuk ke TK, ke SD, SMP dan SMA nanti siap-siap bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan gratisnya ya. Nah ini usia kapan untuk sekolah? Usianya usia 7 sampai 17 tahun. Berarti usia dari anak SD kelas 1 sampai SMA ya. Anak TK juga. Kemudian tahun ajaran baru pastinya. Kemudian di sekolah tempatnya begitu ya Bapak Ibu. Nanti ada juga PKG khusus ya. Mungkin ini sudah dilaksanakan juga sih Ibu ya. PKG khusus itu misalkan pada kelompok ibu hamil ya. Kemudian kelompok bayi balita. Nah, ini merupakan PKG khusus bisa dilakukan di posyandu atau di puskesmas. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada posyandu di desanya masing-masing atau di kelurahannya masing-masing, halo, sapa ya, sapa dulu nih Ibu. Bapak Gunawan sudah bergabung ya. Jadi silakan manfaatkan sarana posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di sana ya. Ada kelompok ibu hamil, silakan kalau ibu hamilnya mau di posyandu atau khusus di puskesmas juga boleh. Bayi balita di posyandu ada tiap bulan, pergunakan sarana tersebut ya. Kemudian remaja kalau usia sekolah kan sibuk di sekolah, mungkin boleh saat ini nih bulan Juli nya bulannya anak-anak sekolah. Jadi nggak ada alasan ya nggak melakukan CKG atau PKG di posyandu atau di sekolah. Kalau posyandunya nggak ada karena kita sekolah, tempatnya di sekolah sekarang. Jadi nggak ada lagi istilah nggak bisa ya teman-teman Bapak Ibu ya. Kemudian juga lansia di posyandu boleh, di puskesmas boleh. Begitu. Lanjut juga kita sapa-sapa ya. Siapa ya sudah hadir juga di kita di acara live kali ini. Pak Gunawan Herian, selamat pagi Bapak. Bu Mariam sudah bergabung, Ibu Iluna Syifa sudah bergabung. Hai, sapa juga ya, The Monik suka ya. Boleh ingin bertanya disilahkan ketik di komen nanti saya jawab. Mungkin live-nya ini kita sedikit kasih waktu untuk teman-teman bertanya barangkali dan sebagainya kami persilakan melalui chat komentar ya. Jadi untuk sekolah ini nggak mesti sekolah formal ya Bapak Ibu ya, yang juga sekolah SD atau MI boleh ya, madrasah atau sederajat ya pesantren juga berhak anak-anak sekolah, anak peserta didik mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Kemudian SMP negeri ataupun yang swasta ataupun yang sederajat, MTS pesantren sederajat juga boleh berhak ya anak-anak kita mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian tingkat SMA atau MA atau SMK atau pesantren sederajat silahkan boleh juga mendapatkan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini buat anak sekolah. Di samping itu juga ada sekolah SLB ya yang punya khusus ya, itu juga
berhak mendapat pelayanan kesehatan gratis, sekolah rakyat dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu jangan kecil hati, kami tidak anak negeri, anak swasta mungkin, atau sekolah pesantren yang sederajat mungkin, disilakan, semuanya berhak mendapat pelayanan kesehatan gratis ini. Begitu ya. Untuk pagi ini mungkin sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Assalamualaikum. Salam germas, makan sehat, jalan sehat, pikiran sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.